Shalom, selamat pagi, shalom, selamat hari, selamat menjalani hari puasa. Pada hari ini, tema firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai 14 adalah bercerita tentang kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan hari itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Firman Tuhan hari ini diawali dengan kata-kata di atas, yaitu ayat 1. Rasanya ada kegembiraan ketika mengetahui kemuliaan Allah diceritakan ke segala penjuru. Seperti yang tertulis di ayat 4, gemah mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana pula dengan kita pada hari ini? Kalau alam saja mampu bercerita tentang kemahadahsyatan Sang Pencipta, mengapa kita sebagai makhluk ciptaannya yang tertinggi, yang terbaik, dikatakan segambar dengan Dia, tidak mampu melakukan hal seperti itu? Tuhan seperti apa yang sering terucap dari mulut kita? Seperti apakah Tuhan itu yang sering terucap atau keluar daripada mulut kita? Cerita seperti apa yang kita sering ucapkan tentang Dia, tentang Allah, tentang Sang Pencipta yang maha dahsyat, tentang Dia yang Maha Esa, tentang Dia yang penuh dengan kemuliaannya. Jadi dalam Mazmur ini sering menceritakan tentang kebesaran Allah, tentang kedahsyatan dan kemuliaannya. Jadi sebagai umat-umat yang menjadi salah satu ciptaan tertinggi dan terbaik, yang segambar dengan Allah, sepatutnya saudara dan saya menjadi orang yang suka bercerita tentang kemuliaannya, suka bercerita tentang kebesaran Allah yang kita kenal itu dalam nama Yesus Kristus, suka ataupun minat ataupun sering ataupun menjadi kesukaan kita untuk mempamerkan ataupun menceritakan secara kreatif bagaimana Allah kita itu adalah pencipta, Allah kita itu adalah penyelamat, Allah kita itu adalah penolong yang setia, Allah kita itu adalah batu karang yang teguh. Karena di tengah-tengah kehidupan dunia ini kita dihadapkan dengan banyak pencobaan, kita dihadapi dengan banyak tekanan, banyak gangguan, dan banyak hal yang coba melemahkan kita, yang coba menyakitkan kita, yang coba menghancurkan hidup kita. Karena itu sudah menjadi tugas iblis, saudara dan saudari. Dalam Yohanes 10 ayat 10 sana, dia datang ataupun iblis datang itu untuk mencuri, membunuh, dan membinasa. Karena itu adalah pekerjaannya, itu adalah minatnya, itu adalah kerianya, itu adalah kesukaannya. Maka iblis berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan iman, harapan, kasih sayang, dan sebagainya yang Allah telah berikan kepada kita. Karena apa yang Allah punya telah diberikan kepada kita. Sebab itu kita disebut segambar dengan Dia. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur ini pula mengajarkan kepada kita betapa hebatnya Dia. Sebab itu Dia perlu diperkenalkan. Manusia perlu mengenali Dia. Karena melalui pengenalan akan Dia, maka akan ada keselamatan. Pengenalan akan Dia, maka ada pembebasan. Pengenalan akan Dia, maka ada harapan. Dan pengenalan akan Dia, ada mujizat yang menolong dan melepaskan, menghibur, dan juga memberi kekuatan kepada kita menghadapi dunia yang penuh dengan tekanan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu cara apa yang saya pelajari daripada kisah Daud ataupun
pemazmur ini, bahwa sepanjang hidupnya dia sentiasa memuliakan nama Tuhan. Dia sentiasa mengistiharkan bahwa Allahnya itu luar biasa. Dia sentiasa menyanjung tinggi dan meletakkan Allah itu di tempat yang paling tinggi dalam kehidupannya. Nah, dalam kehidupannya, apakah Daud ataupun pemazmur tidak mengalami masalah? Apakah dia tidak ada tekanan? Apakah dia tidak ada tentangan? Semua ada, malah lebih daripada kita pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi kepada dia sehingga dia dapat berjuang sampai ke akhir hayatnya. Demikian juga kita pada hari ini. Ini adalah satu perjuangan bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, yaitu berjuang untuk mempertahankan iman kita kepada Dia. Jadi Daud membuka cara kepada kita, salah satu adalah memuji, memuliakan, dan mengistiharkan kebesaran Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara punya mulut, saudara punya hati, saudara punya pikiran, saudara punya kehidupan yang sempurna. Jadi mari kita pergunakan semua ini untuk mempermuliakan namanya. Biarlah semua mengetahui siapakah Allah kita. Semua mengetahui bahwa kebesarannya melebihi segala sesuatu. Supaya semua orang tahu bahwa semua orang perlukan Dia. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, berceritalah tentang Dia. Allah yang maha dahsyat. Gunakanlah mulut kita untuk memuji dan menceritakan kebesarannya sampai ke ujung bumi. Dia yang telah memelihara hidup kita. Dia yang telah menciptakan seluruh isi dunia ini. Dia yang telah menebus kita. Dia yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersekolah dan belajar. Dia yang telah memberikan kita orang tua yang mencukupi kita dalam segala kebutuhan ataupun keperluan kita. Berceritalah juga tentang tindakan kita. Karena kita takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selamanya. Berceritalah tentang Dia, karena itulah yang diinginkan Tuhan. Selamat menceritakan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati.